Febri Manu ya, udah hadir. Ternuhun ini Pak Raffi nih, Masya Allah bos kita nih. Iya. Ya, baik. Mungkin langsung saja kita masuk ke materi sesi ketiga. Kita persilakan kepada Bapak Dr. Anuraga untuk menyampaikan materinya. Pada Bapak dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, ini Bapak Ibu, teman-teman semua, semoga masih ada energi ya di sesi terakhir. Sesi yang mungkin paling udah ini energinya udah turun sekali. Jadi nanti saya mau, ini kan sampai jam 4, itu motong sholat asar ya. Jadi pas sholat asar, azan, kita break dulu bareng 10 menit ya, kemudian kita mulai lagi ya. Supaya barokah hidupnya. Jadi we have to be more disciplined. Kira-kira gitu ya. Jadi nanti kita tambah waktunya. Gitu ya. Ini mumpung jadi ini, kalau jadi pembicara kan punya power. Gitu, kita pakailah powernya untuk sedikit untuk kebaikan. Baik gitu ya. Jadi terkadang ya itu kelancaran jurnal kita, kehidupan kita itu ya tentunya bukan hanya faktor karena usaha kita ya. Jadi kalau kita berusaha berusaha untuk disiplin, memperhatikan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai manusia, insya Allah nanti yang di langit juga memperhatikan kebutuhan kita ya. Jadi nanti submit jurnal lancar. Itu bagian dari keberkahan. Ini kita sama-sama terapkan. Ini aspek-aspek yang non teknis ya. Baik, mohon izin saya share screen ya. Oke, jadi di sini saya diminta untuk menyampaikan materi yang, mohon maaf salah pilih. Menyampaikan materi yang terakhir. Ya, sudah terlihat dengan jelas, Bapak Ibu, teman-teman semua. Sudah, Bapak. Ya. Baik, jadi saya cuma ada 3 slide di sini. Tapi nanti kita lihat ngomongnya berapa lama ya. Ya, jadi saya diminta untuk menyampaikan bagaimana how to choose journals, kemudian how to communicate with editor, and how to respond to reviewers' comments. Jadi bagaimana kita itu memilih jurnal, kemudian bagaimana kita berkomunikasi dengan editor, khususnya ketika submit, kemudian bagaimana kita merespon komentar dari reviewer. Ini one of the ultimate problems, satu masalah yang sangat penting kalau kita mau accepted jurnal. Ya. Gak usah kenalan ya, karena yang penting kan materinya. Nah, ya. Nah, yang pertama itu bagaimana kita memilih jurnal. Nah, jadi kalau kita milih jurnal, itu memang ada teori-teorinya, ada panduan-panduannya. Tapi pengalaman saya, seorang saintis, bukan saya ya, jadi ketika saya sekolah, seorang saintis yang berpengalaman itu akan punya semacam feeling atau bahasa kerennya basiroh ya, dalam memilih jurnal target. Jadi saya pengalaman waktu itu saya nulis draft manuskrip. Kemudian saya datangi pembimbing saya, Prof, ini paper saya. Nah, beliau cuma lihat sekilas, kemudian lihat data-datanya, ya, lihat tabelnya, lihat grafiknya, kemudian oke, kamu coba submit ke jurnal ini. Jadi target jurnalnya itu udah spesifik, beliau yang milihin. Jurnal ini tentu levelnya level beliau ya, level Q1. Udah, dan memang benar diterima gitu. Jadi somehow diterima meskipun tentunya perlu perjuangan. Ya. Jadi ternyata seorang saintis yang berpengalaman itu luar biasa. Jadi kalau kita datang ke pembimbing kita, Pak, Bu, atau Prof, ini manuskrip saya. Kemudian beliau memberikan solusi dengan solusi yang spesifik. Oke, kamu coba submit ke jurnal ini. Ini ada sedikit kelemahan nih dari data kamu, misalnya variasinya agak besar dan sebagainya. Tapi overall menarik. Udah kamu ke jurnal ini aja, Tropical Science, Animal Science Journal, Q2. Nah itu artinya
kita harus bersyukur karena pembimbing kita termasuk orang yang punya basiroh itu, punya apa ya, susah tadi, feeling ya, punya feeling ya. Jadi begitu spesifik. Tapi kalau kita datang ke pembimbing kita, Pak, Bu, ini paper kita, oh ya udah, kamu cari aja jurnal Scopus, Scopus. Ya, yang mana ya? Ya cari aja di Google juga banyak. Aduh, itu alamat ya, alamat bahwa kita akan kerja keras, gitu ya. Ini, nah di IPB nanti Bapak Ibu, teman-teman semua akan punya pengalaman yang berbeda-beda. Sangat bersyukur kalau di tim pembimbing itu ada yang boleh dibilang master jurnal, sehingga kalau kita ada masalah dalam publikasi itu bisa menjadi tempat bertanya, konsultasi. Tapi kalau di struktur pembimbing kita nggak ada, ya udah, berarti artinya kita harus berjibaku, ya. Yang mungkin nanya ke teman atau nanya yang kolega kita. Nah, itu prinsipnya ya. Jadi seorang saintis yang berpengalaman, memang pembimbing saya waktu itu ya sekarang paper di Scopusnya itu 450-an paper ya. 450 paper, tentunya ya Q1 ya paling Q2 gitu. Paling jelek kalau kita kan Q4 juga kenain aja lah. Yang penting bisa masuk gitu kan. Nah, jadi dengan H index berapa ya? Mendekati 50 gitu, H index Scopus. Untuk bidang kami termasuk agak ekstrim ya. Nah, jadi karena beliau punya pengalaman banyak sehingga ketika memberikan suggestion untuk bimbingannya itu sangat-sangat tepat. Nah, anyway, tentunya kondisi demikian kalau ideal. Nah, kalau kita kurang ideal, ya dalam arti kita harus berjibaku sendiri, banyak kanan kiri, ya. Nah, ini ada panduannya. Jadi milih jurnal itu saya spesifikan untuk di Indonesia ya. Sebetulnya kalau di luar negeri, apalagi di universitas ternama, itu yang jadi patokan atau di Eropa itu Web of Science atau Clarified Analytics atau Thomson. Itu yang jadi patokan. Dan patokan utamanya impact factor. Dan sistem Q-nya adalah sistem Q. Jadi kan ada sistem Q dari Scopus atau Simago ya. Itu yang diurutkan berdasarkan SJR. Kemudian dibagi, dipartisi menjadi 4 bagian. Nah, kuartil pertama, 2, 3, 4. Nah, kalau di sistemnya Thomson atau Clarified Analytics atau Web of Science melalui Journal Citation Report, itu yang jadikan patokan Q itu adalah impact factor. Jadi impact factor ya diurutkan dari tinggi ke rendah, kemudian dibagi menjadi 4. Ya. Jadi Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, kalau di Indonesia yang jadikan dasar kebijakan adalah kalau kita bicara level Q itu adalah Q maksudnya di Scopus. Gitu. Padahal kalau Scopus itu relatively second grade setelah yang Thomson ya. Kalau di luar negeri ya, misalnya saya sekolah di Universitas nomor 6 dunia ya, ETH Zurich, ya, di atasnya Cambridge ya. Cambridge nomor 7, ETH Zurich nomor 6 ya itu. Dan saya tanya di Jerman itu yang jadi patokan itu ya impact factor kemudian Thomson gitu. Ya. Nah, karena kita di Indonesia, maka saya jelasinnya Scopus gitu ya. Nah, jadi kalau kita cari jurnal, gimana caranya? Ada 2 dan ini saling berkaitan karena dari database yang sama. Yang pertama dari Scopus dan atau Simago, ya, dan atau Simago. Nah, jadi kalau lihat ini, ya, klik aja. Ini kalau saya berubah kelihatan nggak ininya? Layarnya terlihat nggak perubahannya? Terlihat ya. Oke. Oh error. Nah. Jadi kita masuk ke Scopus dulu. Kemudian di Scopus ini ada yang pernah akses Scopus? Enggak Pak, karena enggak langganan IPB ya, mohon maaf ya. Iya Bapak. Pernah buka ya, tapi enggak bisa akses ya. Ya enggak apa-apa. Ya kan kalau cuma nyari jurnal aja enggak perlu bayar. Ya atau nyari penulis ya. Nah ini kita klik di sources ya, sources kita klik. Nah disinilah kita cari ya, pakai kata kunci. Cari dengan kata kunci misalnya food lah atau apalah gitu ya. Ya jadi misalnya di sini banyaknya dari bidang mana ya, beda-beda ya.
Misalnya dengan kata kunci animal, misalnya ada orang peternakan. Nah, udah, kita cari aja. Nanti akan muncul jurnal dengan nama ada animalnya. Ya. Kalau nanti food ya food. Ya. Kalau plant ya plant. Crop atau forest. Gitu. Dan ini akan muncul. Dan di sini diurutkan berdasarkan, ya tergantung di sini awalnya defaultnya berdasarkan site score. Site score itu mirip impact factor, tapi itu yang dikembangkan oleh Scopus. Kalau impact factor dikembangkan oleh Thomson yang melalui Journal Citation Report. Nah ini tinggal pilih. Nah masalahnya kalau tinggal pilih ini, kita nggak tahu sebetulnya data kita itu dan kualitas tulisan kita itu sebetulnya cocok di mana. Nah di situ hal yang nggak bisa dijelaskan ya. Ada sebetulnya di luar ini, misalnya Journal Finder, Journal Suggestor, ya, itu sangat-sangat kasar. Mereka sistemnya itu hanya berdasarkan similarity. Nah, memang yang paling mantap itu tadi kita punya kolega yang berpengalaman atau pembimbing kita. Jadi dengan basirohnya itu langsung udah jurnal ini insya Allah masuk. Jadi kita nggak perlu banyak energi keluar, ya, sebagai mahasiswa. Oke, ini satu ya. Nanti akan saya jelaskan di akhir. Nah, kemudian Simago. Nah, Simago ini ya sama dari powered by Scopus. Jadi sumber datanya dari Scopus juga. Nah, Simago ini ya. Sama, kita bisa klik berdasarkan nama. Kita klik di sini animal ya. Atau food atau tadi ya. Tapi kita juga bisa melihat berdasarkan bidang studi, bidang ilmu. Kita klik jurnal ranking. Ya, jurnal ranking, kemudian kita pilih di sini subjeknya apa? Misalnya agriculture and biological science ya. Ini kita pilih. Nah, kemudian kita pilih apa bidang lebih spesifiknya. Misalnya tadi kan udah animal, sekarang tanaman lah agronomy and crop science. Oke. Nah, nanti akan muncul sekian banyak jurnal. Di sini ada 363 jurnal ya. 363 jurnal ini di sini. Yang berkaitan dengan agronomi dan crop science. Diurutkan dari SJR tertinggi sampai terendah. Ya, jadi Q1 ya, SJR tertinggi terus sampai paling rendah. Banyak sekali pilihan jurnal ini ya. Luar biasa. Nah, tadi cuman ini kan boleh dibilang meraba-raba, apalagi kita yang mungkin pengalamannya terbatas. Nah, makanya bagusnya konsultasi dengan orang yang ya banyak publikasi di bidang terkait. Ya. Oke, itu. Ya. Nah, jadi cara nyarinya gitu aja, simple kan? Ya, kalau nyari simple. Tapi kalau accepted, nah itu yang lumayan. Nah, rambu-rambu kuncinya itu hati-hati dengan yang dikategorikan, ini kan rame nih belakangan ini, jurnal predator. Tahu predator nggak? Predator. Itu ada di film ya, predator ya, alien vs predator. Jadi ya jurnal intinya yang dia itu sebetulnya niatannya bisnis ya, tapi kita nggak tahu kan, inamal amalu biniat ya. Dia pengennya bisnis tapi dengan mengorbankan kualitas. Jadi kalau misalnya kita submit ke jurnal, kemudian tiba-tiba artikel Anda accepted, nah itu harus ini dulu, aware dulu, hati-hati dulu, karena yang gitu biasanya ciri dari jurnal predator. Gitu. Kecuali kalau tulisan kita emang benar-benar excellent sehingga sulit. Meskipun langsung accept itu nyaris-nyaris atau sangat-sangat jarang. Ya, as accepted as it is pada submission pertama itu sangat-sangat jarang. Ya. Nah, setelah accepted as it is kan minor revision. Nah, minor revision aja juga sangat jarang. Pengalaman saya selama ini minor revision cuma berapa ya? 2 atau 3 kali gitu. Ya, sisanya major revision. Ya, luar biasa. Ya. Jadi sisanya major revision. Umumnya major revision kalau kita submit ke jurnal itu. Nah, gimana kita bisa mendeteksi jurnal predator? Yang terkenal ini adalah Beall's List. Ya, ini. Jadi ada orang yang punya waktu luang, energinya besar, suka ngamatin orang lain, ngamatin jurnal ya maksud saya. Nah, dia kemudian membuat ini, ya ini yang paling terkenal.
Ya, jadi orang tersebut itu seorang pustakawan itu membuat jurnal dan publisher yang ditengarai ya, atau berpotensi, ya potensial tuh diduga ya itu predator. Ya, dia sebutkan nih apakah publishernya, apakah jurnal sendirinya, ya maksudnya stand alone tuh ya jurnal jurnalnya bukan di karena dalam setiap publisher bisa jadi ada jurnal yang oke, bisa jadi ada yang predator. Karena publisher itu bisa jadi dia mengkoleksi sekian banyak jurnal dan di dalamnya sebetulnya beda-beda kualitinya karena yang ngelola beda-beda gitu. Ya, di sini disebutkan nih. Ya, macam-macam di sini ya. Silahkan dicek di sini. Nah, yang paling mudah lainnya itu kita ngecek di Scopus ini. Ya, misalnya gini, kemarin sempat ramai ya, hindari jurnal yang jurnal-jurnal Pakistan atau jurnal IPB, India, Pakistan, Bangladesh ya. Nah, itu kita cek dulu, nggak semuanya, meskipun ada. Makanya kita cek kalau jurnal yang pakai judul Pakistan, oke nggak sih? Coba kita cek Pakistan ya. Nah, ini kan mendeteksi. Oke, ini. Nah, kalau yang ini aman. Ketika dia ada data seperti ini aman. Tapi kalau yang bawah-bawah ya. Nah, ini sorry. Yang harus kita waspadai adalah jurnal yang di sini ada bacaan oh, sudah. Nah, nih ya, yang seperti ini nih. Misalnya contohnya Pakistan Journal of Nutrition ya, NA. Nah, yang begini yang dicurigai. Ya, kalau kita klik lebih jauh, dia akan muncul. Nah, ini. Ya, ini kata kuncinya nih. Coverage discontinued in Scopus. Ini artinya jadi Scopus itu melakukan pengecekan berkala melalui AI-nya dia, artificial intelligence-nya dia, mana-mana activity jurnal yang tadi ya, yang diduga predatory. Ya, ini artinya per 2020 ini kan coverage-nya 2005 2019. Per 2020 sudah dianggap ya predatory gitu ya. Sudah tidak masuk lagi di Scopus. Jadi kata-katanya adalah kalau nggak discontinued itu cancel. Di cancel atau di discontinue. Nah, ini yang harus kita hindari. Oke. Nah, itu adalah bagian pertama. Udah ya, nanti kita bisa diskusi. Saya cepetin aja deh. Kemudian bagaimana yang kedua ini? Kita komunikasi dengan editor. Nah, komunikasi dengan editor. Ya, sebentar. Ya, maaf. Mengamankan suasana dulu. Ya. Nah, komunikasi dengan editor. Nah, kalau intinya dengan editor itu nanti akan jadi satu dengan reviewer. Tapi ada satu atau pertama kali di mana kita itu hanya komunikasi dengan editor, yakni ketika submit. Nah, kalau submit, idealnya dan umumnya jurnal-jurnal bereputasi itu kita harus mempersiapkan namanya cover letter. Ya, kalau kita mau submit jurnal, mengantarkan jurnal kan, ya ada unggah-ungguhnya lah gitu. Jangan tiba-tiba maksud submit aja. Ini siapa ini? Tiba-tiba lewat gitu kan. Tiba-tiba masuk rumah tanpa kulonun gitu. Nah, ini cover letter tuh unggah-ungguhnya. Nah, apa aja? Jadi surat pengantar lah kita bilang gitu. Surat pengantar kita submit ke jurnal. Apa aja yang harus dimasukin? Nah, kita masukin, nanti akan saya tampilkan contoh. Nama editornya ya. Kalau kita sebutkan nama dia itu sangat ini ya, sangat ya tentunya merasa terhormat ya. Tapi meskipun demikian kita tidak harus menyebut namanya. Nanti kita lihat contohnya. Nama editornya, kemudian judul papernya apa, nama jurnalnya apa. Kemudian ada pernyataan bahwa paper kita ini yang kita submit itu tidak pernah sebelumnya dipublikasikan. Ya, has not been previously published. Dan saat ini tidak sedang disubmit kemanapun. Jadi belum pernah publish dan saat ini
tidak sedang disubmit kemanapun selain dari jurnal ini. Jadi memang artinya apa? Submission paralel atau kita submit satu jurnal, satu paper ke 2 atau lebih jurnal itu tidak boleh dalam arti etika ilmiah. Ya, jadi kalau kita mungkin belajar statistik ya, kalau kita submit ke lebih dari satu tempat kan probabilitasnya meningkat. Itu secara etika itu bermasalah. Ya, makanya jangan dilakukan. Gitu. Ya, ini memang etika yang yang saat ini dianut seperti ini. Gak tahu kalau di masa depan, ya kita kan gak tahu. Saat ini begini. Jadi kalau kita submit ke lebih dari satu jurnal at once simultaneously, itu artinya ini kita nih nggak beretika gitu secara ilmiah. Kemudian kita jelaskan juga di dalam surat pengantar itu, di cover letter itu, penjelasan apa sih penelitian kita garis besarnya sih. Kemudian pentingnya apa, importance-nya apa. Kemudian apa, hal menarik di penelitian tersebut, di paper tersebut, interesting finding. Sehingga orang itu, si editor itu mengerti, oh ini penting, ini hal yang menarik, ini yang baru nih. Bahkan kalau bisa di sini ditambahkan novelty-nya. Apa sih yang beda dari sebelum-sebelumnya secara singkat. Ya. Kemudian juga ada konfirmasi tidak ada competing interest ya, nggak ada bahasa Indonesia apa competing interest itu ya? Lupa saya bahasa Indonesianya. Ya udah ya competing interest lah intinya ya. Udah lupa, biasa ingat ya, cuman lupa nih bahasa Indonesia. Ada yang bisa bantu nggak? Competing interest ya. Astagfirullahaladzim. Coba lihat ada chat nih. Konflik kepentingan, betul ya. Lupa ya. Bahasa Indonesia padahal mah emang nggak tahu. Nah ini ya, yang perlu kita buat cover letter. Contohnya, saya pakai contoh nih. Maaf. Nah contohnya ini saya udah siapkan. Ya ini cover letter ya. Ini yang sudah saya buat beberapa bulan lalu. Alhamdulillah papernya udah accepted ya. Bukan accepted, udah publish. Jadi ini cover letter. Ya, kebaca ya. Jadi ini kalau style saya begini, beda style boleh, nggak masalah. Yang penting intinya tadi ada. Ya. Pertama ini saya memang nggak pakai nama orang ya, langsung aja Dear Editor in Chief. Nama jurnalnya Animals Journal. Kemudian dengan ini kami submit sebuah artikel yang judulnya ini. Ya, judulnya ini. Nah, kemudian dijelaskan pada penelitian ini kami melakukan apa gitu ya. Kemudian jangan lupa nih hasilnya menarik. Tadi interesting findings. Apa yang menariknya? Nah, in which ini bla 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 bla. Dalam 1-2 kalimat kita jelaskan apa sih yang menarik sehingga editor tuh ini this is something new. Khususnya kalau kita submit ke jurnal-jurnal bagus, jurnal bereputasi gitu. Ya. Nah, kemudian ada statement ini. Penelitian ini this article paper ini original, tidak sedang di-submit ya ke tempat lain ya. Nah, kami berharap bahwa artikel kami ini cocok atau sesuai untuk dipublikasikan di jurnal Anda. Terima kasih. Jadi begini aja. Ya, jadi cukup sekitar 2-3 paragraf. Kalau kita perlu lebih banyak explanation bisa. Ini namanya cover letter. Ya, surat pengantar ketika kita submit. Unggah-ungguhnya kita ketika submit ke jurnal. Oke. Selesai? Ya, emang kita singkat-singkat aja, yang penting prakteknya gitu kan. Nggak usah banyak teori. Kalau jurnal itu yang penting prakteknya. Banyakkan teori nanti nggak praktek. Ya. Ada kayak model gini, ada orang yang ini mahasiswa pasca nih banyak nih kayaknya. Banyak baca-baca buku pernikahan gitu kan. Menuju pernikahan barokah. Ya, kemudian kupinang engkau dengan basmalah, apalah buku-buku yang pernikahan ya. Tapi belum praktek-praktek gitu kan. Nah ini jadi ini ya, jadi pertanyaan ya. Jadi kapan nih mau prakteknya? Ya. Tapi ada di sisi lain yang benar-benar udah bismillah langsung ya. Learning by doing gitu kan. Ya. Sekarang yang ketiga. Jadi tadi 2/3 materi sudah disampaikan.
Kemudian yang ketiga, bagaimana kita, jadi setelah submit, nanti kan kita akan mendapatkan masukan, komentar dari reviewer. Kadang komentarnya pedas, baik itu ada yang memang pedas untuk menolak, ada juga yang lembut tapi menolak juga, gitu ya. Dia ngomongnya baik-baik ya, tapi nolak juga. Tapi at least sudah menunjukkan akhlakul, saya scientific. Gitu. Nah, jadi beda-beda, reviewer itu akan beda-beda. Nah, tapi kita perlu punya guideline, kita punya standar. Ya. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita begitu keluar? Kalau kita ditolak itu nggak perlu membalas. Misalnya, your article has been rejected, gitu kan, keputusannya. Ya udah nggak usah dibalas. Memang begitu. Tapi kalau kita misalnya major revision ataupun bentuk revisi yang lain, nah kita perlu membalas sekaligus memperbaiki. Jadi perbaikan disertai dengan surat balasan. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, bagaimana kita merespon komentar reviewer. Nah, jadi respon komentar reviewer sekaligus perbaikan itu sangat-sangat menentukan terhadap diterima atau tidaknya paper kita. Ini penting banget ya. Banyak orang yang papernya baik, tapi di sisi ininya kurang bagus atau tidak ada pendamping yang pas, jadinya meresponnya salah. Ya, saya pernah tuh ada bimbingan yang padahal udah bagus, udah 2 kali revisi oke. Nah, cuman yang terakhirnya nggak begitu bagus ya, dianggap kurang begitu bagus dalam mengadres reviewer. Nah, jadi sangat menentukan, makanya kita harus hati-hati. Nah, gimana kita dalam menghadapi komentar reviewer? Yang pertama, ini mulai dari mindset kita. Kita harus mulai dengan husnuzon, ya, dengan prasangka baik. Ini penting, jangan seuzon dulu. Oh, ini reviewer maunya nolak-nolak aja, enggak gitu, husnuzon. Nah, jadi apa husnuzonnya? Bahwa insya Allah reviewer itu mereka kan nggak dibayar. Mereka itu niatnya ingin membuat atau meningkatkan kualitas dari paper kita. Gitu. Jadi kita berprasangka baik karena Allah itu sesuai prasangka hambanya. Jadi kalau kita, insya Allah bagus nih, ya, husnuzon, insya Allah nanti akan accepted, maka itu insya Allah yang akan kita dapatkan. Jadi dari awal kita harus husnuzon dulu, ya, gitu. Waduh, komentarnya panjang-panjang ya. Komentarnya misalnya komentarnya sendiri 4 halaman atau 5 halaman, ya udah, ini, waduh ini reviewer baik sekali ya Allah, yang ngeluangin waktu untuk ngasih masukan ke paper kita, gitu kan, luar biasa. Ya, jadi kita mulai dengan husnuzon. Kemudian dalam mengadres komentar reviewer itu per poin. Jadi jangan general. Ya, dia udah capek ngomong 2 paragraf, kita jawabnya thank you, gitu kan. Waduh, ini ngajak gelut nih orang, gitu. Maksudnya ini minta ditolak nih orang. Makanya harus hati-hati ya. Kita merespon proporsional. Nah, dalam merespon itu yang pertama itu kita perlu menjawab dengan bahasa yang baik, ya, dengan bahasa yang santun, ya, qaulan ma'rufah, dengan perkataan yang baik, ya. Dimulai dengan terima kasih, ya, thank you for your suggestion, thank you for your comment, thank you for your gitu kan, suggestion. Baru kemudian kita jelaskan apakah kita setuju, kita mengubah atau memperbaiki paper kita, ataukah kita memiliki perspektif lain yang nggak sepakat, ya. Nah, itu ya. Nah, kemudian kalau kita melakukan perubahan, baik itu sesuai saran maupun tidak sesuai saran, itu kita harus jelaskan di situ di mana di paper tersebut. Misalnya itu fungsinya kita membuat line number, ya. Jadi baris yang sifatnya kontinu. Jadi misalnya pada baris ke 250 misalnya. 250 sampai 255. Page ke 17 misalnya. Nah, itu dijelaskan. Kemudian dituliskan, ya, warnanya diwarnai dengan warna merah. Nah, itu perubahan itu kita tandai di paper dengan warna yang berbeda. Ya. Sebagian memang pengen mode track changes, sebagian pengen diwarnain berbeda. Entah itu warnanya merah fontnya atau highlight warna kuning. Ya.
Intinya supaya reviewer itu ngelihat, oh ini yang dia perbaiki dengan mudah. Jadi jangan dia bingung ya. Gitu. Itu yang ada di paper. Nah, sementara di komentarnya kita sebutkan line sekian, halaman baris kesekian, ya sudah cukup sebenarnya barisnya. Baris kesekian, baris ke 250 sampai 254. Misalnya, the revision has been made, atau the sentence has been added. Ya, line 250 sampai 254. Nah, itu kita perlu. Kemudian kalau kita nggak sepakat, misalnya ada komentar reviewer yang dia punya perspektif begini, kemudian kita nggak sepakat untuk mengubahnya karena memang sebetulnya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan, nah kita sah-sah aja. Cuman tadi ya kita sampaikan dengan kata-kata yang baik. Jadi pemilihan kata itu bagus. Nah, saya punya pengalaman. Saya membantu kolega saya, senior, dosen senior. Beliau punya disertasi ya, disertasinya tahun 95. Kemudian mau dipublikasikan tahun 2015 gitu. 20 tahun kemudian, padahal datanya data 20 tahun yang lalu. Saya lihat datanya menarik, bagus gitu. Bagus, oke, kita submit ya ke jurnal. Saya pikir bisa nih jurnal, saya sebutin nama jurnalnya Q1. Submit, oke, ya. Beliau first author, saya corresponding author ya karena artikel lama. Nah, kemudian kita permak lah. Nah, kemudian si reviewernya itu dia bilang metode yang Anda gunakan ya hasilnya menarik, tapi metode yang Anda gunakan itu metode yang sudah obsolete, metode yang sudah jadul. Yang sekarang relatively udah sangat jarang dipakai gitu. Wah, ini kalau udah diserang metode, itu artinya apa? Metodenya bermasalah, artinya data yang dihasilkan juga sebetulnya tidak valid. Gitu. Nah, ini kan istilahnya kalau main catur itu skakmat ya. Waduh, ini kok nyerang metode ini susah. Nah, saya sempat berpikir dulu beberapa hari gimana merespon dengan baik. Ya, bagaimana? Yang jelas ini udah terjadi, nggak mungkin kita nge-lab lagi, nambah parameter atau analisis baru, nggak mungkin. Sampelnya juga nggak ada 20 tahun yang lalu. Setelah beberapa hari, alhamdulillah dapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, saya jawab dengan sebuah balasan yang boleh dibilang diplomatis. Ya, saya bilang gini, terima kasih banyak atas masukan Anda yang sangat berarti. Memang di lab kami itu masih penuh atau masih banyak keterbatasan terkait dengan alat, terkait dengan equipment dan juga metode. Ya memang kami baru punya ini, saya bilang. Dan memang belum ada lagi metode yang dia refer yang harusnya lebih baru itu kita belum ngembangin di lab kita. Karena saya bilang, tapi ya memang kita masih punyanya ini saat ini. Ya. Tapi masukan yang Anda berikan itu sangat baik. Ya kami sangat berterima kasih dan akan kami jadikan sebagai referensi untuk pengembangan lab kami ke depannya. Gitu ya. Ternyata dia bilang, yes, accepted ya, published di jurnal Q1 gitu ya. Padahal data 20 tahun yang lalu tuh. Luar biasa. Ya, ternyata perkataan yang baik itu qaula ma'rufah itu insya Allah bisa. Ya namanya manusia memiliki fitrah ya. Insya Allah menyukai hal-hal yang sifatnya kebaikan. Gitu. Jadi kalau kita nggak mampu mengubahnya sesuai dengan permintaan dan itu benar ya, yang dia pointing out itu benar, ya udah kita katakan dengan perkataan yang baik gitu ya. Jadi kalau nggak sepakat ya udah gimana caranya nih kita memediasinya gitu. Pengalaman ya, alhamdulillah itu berhasil, tapi belum tentu berhasil juga, yang jelas kita perlu usaha. Nah, sedikit saya tunjukkan ya contohnya, dan ini menjadi bagian terakhir sebelum kita diskusi. Nah ini ya, ini response letter. Nah, jadi dia akan panjang nih. Ini dari atas ke bawah ini saya copy paste kembali apa yang dikomentarin dari editor dan reviewer. Jadi ini masih ya response letter. Ya. Ini masih kata-kata dia. Kemudian terakhir, nah ya ini editornya.
ya, editor yang bertanggung jawab. Ya, biasanya section editor. Nah, gini ya, kita merespon editor dulu. Nanti baru di bawahnya reviewer. Ya. There, ya, editornya ya. Nah, kita sebutin namanya dan juga jabatannya. Jangan lupa, ya, namanya orang kita harus mengorangkan orang. Terima kasih. Terima kasih banyak sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk merevisi artikel kami. Kami ya sudah mencoba untuk mengadres semua poin dari reviewer to the best of our knowledge. Ya, artinya dengan kemampuan kami yang kami bisa ya kami sudah lakukan. Semua perubahan di paper, di manuskrip itu diwarnai dengan warna merah. Nah, maka di paper itu bagian-bagian yang diubah ya karena diminta ditambahkan atau karena diminta direvisi gitu, itu kita warnai dengan warna berbeda, red font color ya, sampai diwarnai merah juga di sini. Nanti di papernya benar ada perubahan warna merah. Nah, kemudian ini editor nih. Kalau editor bisa secara umum. Nah, kemudian reviewer. Nah, ya reviewer 1. Reviewer 1 ya. Dia akan komentarnya per poin, maka kita jawabnya per poin. Nih, komentar. Ya. Kalau kita ngebaca, kita sebenarnya sudah bisa melihat paper kita ini akan terus atau akan selesai cepat atau lambat ya. Itu cepat maksudnya reject cepat atau lambat itu dari perkataan awal reviewer. Kalau reviewer bilang gini, reviewer sudah membaca papernya keseluruhan dan appreciates. Nah, kalau dia sudah bilang appreciate ya, itu kita udah waduh alhamdulillah gitu ya. Ini mudah-mudahan lancar. Apalagi dia tambahin the manuscript is generally well written and clearly presented. Nah, kalau ini udah angin segar nih ya. Tapi saya punya sejumlah major and minor comments. Nah, maka kita harus respon. Jangan lupa tadi ya teorinya ya. Ucapkan dulu terima kasih. Terima kasih atas positive evaluation ya, evaluasi atau penilaian positif terhadap paper kami. Kami sangat berterima kasih for your valuable suggestion untuk meningkatkan kualitas manuskrip kami. Ya gitu ya. Jadi terima kasih dulu. Ya. Nanti mau ditolak atau enggak, minimal kita dapat pahala ya enggak? Kalau kita berkata baik kemudian rejected, kita udah punya pahala ya enggak? Kan kita berkata baik. Gitu. Kalau ditolak ya udah enggak apa-apa. Kalau ditolak alhamdulillah dapat pahala. Kalau diterima, udah mah dapat pahala. Kemudian berikutnya apa? Ya dapat covernya gitu. Ya jadi nggak ada salahnya. Nah kemudian dia ngomong ini ya. Ya udah kita jawab satu demi satu. Sekali lagi jangan lupa terima kasih ya. Thank you for your suggestion. Kami sudah menambahkan ini di gambar 1. Oke. Dia ngomong lagi ini. Udah. Terima kasih gitu kan. Biasa, terima kasih selalu. Ya. Nah, kemudian kita jelaskan kalau kita nggak sepakat, we do not agree. Kita bisa jelaskan. Ya. Nih, we consider. Nah, ini pemilihan katanya harus pas nih. Jadi nggak boleh terasa ini harsh, Pak. Nah, kita harus humble, polite, ya, tentunya dengan argumentasi yang kuat, gitu ya. Nah, kemudian nih jangan lupa nanti line sekian, di baris sekian perubahan itu. Nah, ya gitu. Masing-masing poin itu kita harus address. Prinsipnya sebisa mungkin kita penuhi keinginannya. Selama itu benar. Ya. Tapi kalau sudah tidak memungkinkan atau memang sebetulnya keluar jalur, karena kan kita yang penelitian, kita yang lebih paham sebetulnya. Nah, kita tentu katakan yang pas, yang bagus gitu. Ya, ini. Nah, paling enak tuh kalau gini komentarnya deh. Remove the highlight. Aduh, enak banget ini mah. Ya. Remove as suggestion. Gitu aja. Ya. Kalau misalnya tambahkan ini, tambahkan itu. Dan as suggestion. Ya. Sudah dilakukan sesuai dengan saran. Tabel 1. Ini kemudian yang reviewer 2 sama. 1 demi 1. Gitu. Ya, 1 demi 1. Nah, kalau dia ngomong ini, dia benar, ya,
Terima kasih. Nah, kita harus mengakui kalau kita ada kesalahan dan itu fatal dan dia sudah correct reviewer benar dan kami setuju. Oleh karena itu kami hapus. Terikuti kalau merah. Ya, begitu aja sebetulnya prinsipnya. Tapi terakhir ya, menjawab ini perlu pengalaman. Ya, membuat yang begini itu perlu pengalaman. Karena bagaimana kita merespon secara tepat, pembahasaannya, ya, vocabulary yang dipilih ini sangat-sangat menentukan terhadap kelancaran paper kita. Apalagi kalau memang diserang gitu ya, maksudnya dicecer betul. Ya, nah itu perlu teknik menjawab ala Indonesia. Ya, ala diplomasi Indonesia tuh ini sedikit sedikit share ya pengalaman saya. Saya punya kolega sensei dari Jepang. Beliau submit suatu paper Q1. Ya. Kemudian jadi orang Jepang, at least dari kolega saya itu ketika mereka diserang reviewer, mereka itu akan defense. Jadi modelnya itu bertahan. Ya, bertahan. Kayak diserang itu bertahan. Nah, dia saat itu stuck dengan ada satu apa dua poin dari reviewer yang itu dia itu macet gitu. Dia nggak bisa defense itu. Kemudian dia ngirim ke saya, Anuraga, kalau kamu bisa menyelesaikan permasalahan ini, ya, kamu bisa menyelesaikan komentar reviewer ini dengan baik, saya masukkan sebagai co-author. Saya bilang oke, saya coba. Terus saya buat draft ininya, bagaimana merespon. Kemudian saya balas, coba begini jawabnya. Jadi bukan defense, tapi style tarik ulur ala Indonesia. Jadi style tarik ulur maksudnya terima kasih, oh Anda sudah benar, begitu. Ya tapi kita punyanya ini, gitu ya. Alat tarik ulur Indonesia. Terus dia bilang, kok kamu gini soft banget sih, kata. Ya Jepang kan, ini Pak Raffi sangat berpengalaman ya. Jadi Jepang itu ya secara umum ya gitu, pride-nya tinggi. Kenapa kamu jawabnya soft gini gitu ya? Kenapa cari yang defense? Saya bilang, kalau kamu mau coba, percaya ke saya, coba dulu. Kalau di reject, saya saya yang salah, coba dulu. Dia submit, diterima, accepted. Akhirnya, saya harus belajar nih Indonesian style katanya. Indonesian style to respond to reviewers. Jadi sejak saat itu sering tuh minta tolong ke saya kalau ada stuck gitu ya, macet ya udah. Ya alhamdulillah jadi bisa terlibat juga gitu ya. Jadi kan biasanya kalau nulis kan kita Indonesia nih, tiba-tiba ada namanya satu orang Jepang gitu kan. Artinya ini. Nah, kalau ini kebalikan, ini semua nama Jepang, tapi ada orang Indonesia nyantol dikit satu nama itu. Itu bantu-bantu inilah sensei kolega ya. Baik, itu yang bisa disampaikan, silakan kalau ada yang mau diskusikan, kita ada waktu. Nanti potong asar ya. Jadi ini 10 menit kita diskusi dulu, kemudian asar 10 menit ya. Jadi nanti kita selesainya ya anggaplah jam 4:15 ya. Silahkan Bapak Ibu teman-teman semua, materinya sudah saya share juga ya. Silahkan. Izin bertanya Pak. Iya, silakan Pak Ahmad Gazi. Ya baik, terima kasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan di ini Pak untuk cover letter. Kalau beberapa yang pernah saya lihat itu contohnya itu ada mention shift author, shift editornya gitu. Nah, seberapa penting sih Pak mention nama chief editornya itu? Mungkin itu sih Pak. Terima kasih. Ya, Gozi ya. Gazi atau Gozi panggilannya? Agama aja Pak. Agama agama. Agama ya. Okay. Nah, jadi seberapa penting kita masukin atau mencantumkan nama persisnya ya. Jadi misalnya di Harald Hamon ya. Nah, apakah kita cukup editor in chief atau chief editor atau namanya plus sekaligus gelarnya? Memang idealnya
paling bagus itu kita sebutkan namanya. Kan beda ya kalau kita nulis surat ada namanya kan sampai bergetar kali orangnya. Waduh, ini sangat dihormati banget. Nah, cuman kadang kita kan buru-buru nggak tahu gitu ya. Ada deh. Itu sebetulnya nggak terlalu fatal ya, minor lah. Nah, tapi memang bagusnya ada kita sempat browsing dulu, si ini chief editornya ya, kepala editornya. Nah, tapi itu kalaupun kita tidak masukkan, kebetulan saya kebanyakan gitu ya, karena ya banyak jurnal yang harus direview lah atau disubmit untuk para bimbingan gitu kan. Nah, jadi seringkali nggak sempat ngecek. Jadi nggak terlalu fatal ya, bukan nggak terlalu, tidak fatal. Kalaupun nggak apa-apa. Silahkan. Jadi Mas, satu lagi pertanyaan, kemudian kita break asar nih. Satu lagi boleh. Ya, Agam ya. Kalau misalkan tidak ada Pak, mungkin saya tanya lagi Pak. Oh boleh. Habis yang kedua ini kita break asar ya, supaya nanti baik. Submit jurnalnya lancar semua. Amin, ya? Amin. Silakan. Baik, begini Pak. Kan tadi kalau saya kan sebagai newcomers gitu ya Pak di perpublikasian duniawi ini gitu. Nah, baiknya apakah di akhirnya itu kita menggunakan nama saya atau menggunakan nama pembimbing saya yang sudah bergelar profesor seperti itu gitu Pak. Gimana Pak baiknya? Iya, oke ya. Nah, ketika kita dalam sains semua itu posisi sama. Jadi profesor, mahasiswa dalam sains itu sama ya. Kalau di Islam kan inna akramakum indallahi atqakum ya, yang paling mulia yang paling bertakwa. Kalau di sains sama aja gitu. Mau profesor, mahasiswa. Nah, cuman ketika kita sekolah itu ada etikanya. Ya, ketika kita sekolah maka yang corresponding author idealnya itu adalah pembimbing utama kita. Ya, ketika kita sekolah karena beliaulah yang bertanggung jawab terhadap kualitas atau scientific atau penelitian yang kita lakukan. Gitu ya. Itu ketika sekolah. Tapi kalau nanti udah selesai sekolah mau publikasi, nah itu bebas saja. Yang penting dikomunikasikan dengan baik. Karena bisa jadi kan ini proyek dosen gitu ya. Dan sebagainya. Bisa jadi ada hal-hal yang intinya kita komunikasikan dulu supaya tidak ada tadi yang Bu Nancy sampaikan. Nggak ada dispute ya. Daripada rame, lebih baik kita clearkan dulu nih akadnya. Ya, itu kalau sudah di luar konteks sekolah. Ya. Nah, tapi kalau dalam konteks sekolah, pembimbing itu yang corresponding author. Masalahnya, mungkin sebagian pendidik nggak mau repot, ya nggak. Publikasi urusan kamu aja terserah gitu kan. Nah, itu yang bikin repot. Ini pembimbing atau saya ya? Nah, itulah yang bikin repot. Idealnya kan pembimbing ya. Nah, kalau gini caranya, ini seringkali pembimbing itu akhirnya mediasinya gini, nama corresponding authornya tetap pembimbing, tapi yang submit kita gitu. Nah, pakai akun kita ya, memang nggak sinkron gitu kan. Kita submit, kita yang submit, tapi corresponding authornya ketika kita lihat di paper itu pembimbing kita. Nah, memang nggak sinkron ya, tapi apa boleh buat, di Indonesia memang begitu. Ya kalau kita sekolah di luar negeri, jadi saya selesai draft, pokoknya yang paling bertanggung jawab itu pembimbing. Jadi begitu selesai draft, mau submit udah pembimbing yang take care. Udah gitu. Jadi kita begitu submit ya udah diam aja tenang gitu, tinggal nunggu hasil kan. Kalau di Indonesia itu kendalanya. Ya. Nah tadi karena kalau kita nunggu pembimbing dan pembimbingnya kurang aware, nggak submit ya kita mohon izin aja Prof. Saya mohon izin ya, saya submit. Nanti corresponding autornya Bapak gitu atau Ibu gitu. Kita yang submit biar cepat, nanti lama lagi nunggunya kan. Ya, oke gitu ya Agam ya. Nah, jadi nanti kita kalau ini masih kita bisa teruskan tentunya. Kita stop dulu nih. Nah, kita sholat dulu ya. Ini panggilan paling utama. Nggak ada yang panggilan yang lebih penting lagi nih ya. Panggilan dari pembimbing aja kita langsung datang jauh-jauh ya. Apalagi panggilan dari yang menciptakan kita semua. Oke, mungkin gitu ya. Kita stop dulu 10 menit. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ya. Ya, bisa kita mulai kembali Pak. Silakan. Alhamdulillah ya, terima kasih.
Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, adik-adik semua, silahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Materinya memang udah segitu aja. Ya. Tinggal kita apa diskusinya, boleh yang terkait atau mungkin yang lebih general juga boleh. Kalau bisa nanti coba saya address. Silahkan. Mohon izin bertanya Pak Anuraga. Ya, silahkan. Siapa ini? Oh, Masya Allah. Pak Arif ya? Alhamdulillah. Waduh, Pak Arif nih dari Turki nih. Masya Allah. Waduh, terima kasih Pak Anuraga. Silahkan nih. Alhamdulillah. Waduh, senang nih lihat Pak Arif nih. Di Samsun atau di Istanbul? Kebetulan sedang di Samsun, Pak. Samsun ya. Silahkan Pak Arif. Alhamdulillah. Ya, mohon izin bertanya Pak ya. Terima kasih Pak Nuraga atas kesempatannya. Itu terkait jurnal Predator tadi Pak Nuraga, salah satu untuk melihatkan tadi dari Bilis ya. Misalkan apakah ada begitu Pak ya jurnal yang di luar Bilis ini kemungkinan terindikasi predator gitu Pak. Kemudian bagaimana begitu Pak kita cara deteksinya begitu. Nah mungkin itu saja Pak. Terima kasih Pak Nuraga. Ya, terima kasih nih Pak Arif ya. Beliau sedang S3 di Ondokus Mayis Universitas ya. Saya lupa cara ngomongnya Pak Arif ya. Universitas terkemuka untuk bidang pertanian ya di Turki ya. Jadi alhamdulillah nih Pak Arif. Ya, jadi gimana potensi atau peluang adanya jurnal predatory di luar dari Bilis tadi ya. Nah, jadi saya mau bahasnya dari tataran applied aplikasi. Bilis tadi meskipun dia itu banyak dirujuk orang, tapi kalau kita bicara di aplikasi atau implementasinya di Indonesia itu belum di tataran kebijakan. Ini Pak Arif ya. Di Indonesia itu yang sudah jadi tataran kebijakan, ya misalnya terkait dengan pengusulan guru besar. Nah itu tidak boleh ada yang masuk tuh malah Scopus. Jadi Scopusnya ini tidak boleh discontinue atau cancel gitu. Ya, jadi yang sudah masuk tataran kebijakan itu yang sehingga apa implikasinya? Jurnal yang di luar atau tidak terindeks Scopus itu dianggap predatory gitu. Implikasi teknis ininya ya. Meskipun itu terlalu mensimplifikasi sebetulnya. Nah, ya karena ada kan misalnya jurnal baru, dia itu bagus nih, misalnya jurnal bagus, tapi karena baru dia belum sempat di apply atau diakreditasi Scopus. Itu kan sangat memungkinkan. Ya, misalnya entah dari publisher terkenal, dari Science Direct atau Elsevier, dari Wiley atau Taylor Francis, Cambridge kan jurnal-jurnal baru kan nggak serta-merta masuk ke indeksasi. Nah ya, padahal bisa jadi berkualitas. Nah jadi kalau sekarang tentunya probabilitasnya ada, ya sangat-sangat ada, sangat besar. Hanya kalau yang jadi kebijakan di Indonesia itu Scopus ya, Scopus minded ya katanya dosen mahasiswa sekarang zikirnya itu Scopus ya, Scopus ya. Nah, tapi jangan gitu ya, zikirnya itu harusnya astagfirullahaladzim, subhanallah gitu ya. Nah, jadi jangan Scopus zikirnya, nanti salah lagi kan. Tapi saking menjadi kebijakan kalau mau guru besar ya saya ya kebetulan sedang di tahapan aplikasi ginilah ya ceritanya. Nah itu sangat terasa, jadi sangat mengalami ya. Misalnya jadi jurnal yang tidak masuk Scopus itu berarti kategori predatory. Ini di negara kita ya implementasi dari kebijakan. Jurnal yang discontinue dan atau cancel itu masuk predatory. Jadi meskipun jurnal tersebut masuk B-list tapi tidak discontinue atau tidak cancel dari Scopus, aman gitu implikasinya ya. Jadi itu mungkin yang bisa di-sharing nih Pak Arif. Terima kasih Pak Nuraga. Oke, sama-sama, mudah lancar ya. Nanti kita
Jadi kan meta analisis bareng ya, Pak Arif ya. Insya Allah. Alhamdulillah, siap deh. Ya baik, Bapak Ibu silakan. Teman-teman semua silakan kalian diskusikan lagi. Kita masih sampai jam 4.15. Kalau masih ada pertanyaan. Kalau enggak, ya as soon as possible, it's okay ya. Udah jelas semua Pak, ya tinggal prakteknya. Ya boleh, ya itu bagus. Jadi memang perlu praktek ya untuk submit, untuk nanti merespon reviewer. Waalaikumsalam. Silahkan siapa? Wahdina dari BOT Pak. Oh iya, Ibu S2 S3 Bu? S3 Pak. Oh iya, kalau S3 panggilnya Ibu. Kalau S2 Mbak. Silakan. Mohon maaf ini agak bercanda dikit ya. Silakan Bu. Kalau pernah masukkan submit jurnal, kemudian sudah di review sekali oleh editornya. Tapi kemudian karena kan bersama-sama dengan beberapa teman. Nah, meminta tanggapan dari teman-teman tersebut sampai sekarang belum ada gitu, sehingga tergantung dan sudah setahun lebih gitu. Itu kan berarti sebenarnya mengendala buat jurnalnya dan buat kita juga gitu ya Pak. Apa sebaiknya yang seharusnya dilakukan gitu? Maksudnya mencari reviewer atau gimana Bu ini maksudnya ya? Reviewer sudah disubmit ke jurnal tersebut dan sudah sekali direview gitu. Oh ya, terus sudah dibetulkan, terus mengharap dapat masukan dari co-author dan ininya, tapi belum dilakukan lagi oleh beberapa teman ya karena kesibukan dan sebagainya. Sehingga saya mau submit mau jawab ulang pun tidak berani gitu karena belum ada tanggapan gitu dari sesama penulis kayak gitu. Seharusnya gimana ya Bu ya? Ya. Ibu S2-nya di Indonesia apa di luar negeri Bu? Di Indonesia Pak. Di Indonesia, oke. Ya. Jadi gini, memang ada perbedaan culture ya. Jadi perbedaan culture. Kalau saya bilangnya di luar negeri dulu nih. Ya, saya 5,5 tahun lah di Eropa S2 S3 ya, sama kursus bahasa Jerman. Jadi kalau di Eropa, kalau kita masukin orang, kemudian orang terus kita nggak konfirmasi, baik itu dalam proses review, submit maupun review, itu kita ditegur. Jadi saya pernah ditegur sama salah seorang asisten profesor. Jadi di tempat kami profesor, ya strukturnya profesor ada 4 asisten profesor. Nah, saya di bawah salah satu asisten profesor. Ketika dalam pekerjaannya itu asisten profesor yang satu ini, yang lain ya bukan pembimbing harian saya, beliau ada hal yang beliau bantu ke saya, meskipun sedikit. Nah, kita kan sebagai orang timur kita masukin aja ya namanya. Nah, kemudian disubmit, udah disubmit itu komplain ke saya, kenapa kamu masukin nama saya? Gitu. Saya kaget juga loh. Kalau kita mah seneng ya, kalau perlu nggak usah kerja gitu. Kalau perlu kita nggak usah ikut riset, nggak perlu dana. Pokoknya tak tahu namanya muncul di ujung gitu kan. Kalau itu kultur kita ya. Kalau di sana enggak, saya malah ditegur. Kemudian beliau bilang, tapi beliau baik orangnya. Ya oke gini aja lah Nuraga, nanti kalau kamu di proses revisi, tolong nama saya ditarik. Sampai gitu. Waduh jadi saya belajar di situ. Ternyata style Eropa, style Jerman ya. Oh gitu ternyata. Nah kalau di Indonesia Bu, nih itu Bu. Jadi Ibu bisa mengharap ada masukan, itu that will be less likely. Jadi itu probabilitasnya kecil Bu. Kalau ada yang ngasih respon, tanggapan itu Masya Allah. Berarti ini orang ini baik dan yang peduli gitu ya. Jadi kalau kemudian autornya Indonesia semua, yang saya lakukan apa? Saya urus sendiri. Gitu. Atau kalaupun itu saya kirim, ini perbaikannya mohon tanggapan. Saya cuma bilang maksimum 3 hari ya gitu. Nggak ada 3 hari udah submit gitu. Jadi jangan dibiarkan menggantung, apalagi tadi Ibu setahun ya, luar biasa Bu. Jadi ini memang perbedaan kultur ya. Itu tadi bedanya, kalau di sana kita
masukin, tapi dia merasa kontribusi dia sebelumnya kecil, itu saya nggak merasa layak sebagai koautor, cuman ini aja, cuman ucapan terima kasih, gitu ya. Nah, tapi kalau di kita, kalau perlu kita nggak riset, nggak apa, nama kita muncul kan gitu. Beda kulturnya begitu. Ini yang bikin unik ya. Nah, jadi tidak masalah gitu ya Pak ya. Ya, cuman untuk attitude kita Bu, apalagi misalnya yang itu senior kita atau pembimbing kita etikanya paling gini yang bisa memungkinkan. Bapak Ibu mohon maaf, apakah sudah ada? Jadi kita email nih ke semuanya. Mohon maaf, apakah sudah ada tanggapan terhadap paper yang revisi sudah dikirimkan setahun yang lalu gitu ya. Nah, nanti Ibu bilang jika tidak ada tanggapan dalam 3 hari, maka saya insya Allah akan submit ke jurnal. Gitu. Resubmit untuk revisinya. Gitu Bu. Jadi selalu dikasih waktu Bu. Iya. Nah, gitu. Nanti kasihan Ibu nanti. Kan kalau SPP kan argonya jalan ya Bu ya. Dan batas waktu studi kan ada S3 5 tahun maksimum. Nah itu harus diperhatikan. Jadi kita batasi. Nah, kalau bimbingan saya tergantung sih. Ini saya lihat dari perspektif pembimbing ya. Itu kan Ibu ini konteksnya dalam pembimbingan atau data S3 atau tidak Pak. Oke. Jadi dengan teman satu tim gitu Pak. Ini Bapak atau Ibu ya? Ibu Pak, Ibu. Benar ya, sorry. Ya, jadi dengan teman ya. Kalau dengan teman sebenarnya lebih enak Bu, betul ya. Nah kalau di S3 kita, nah ini jadi saya translate kaitkan dengan studi ya, karena ini kan mayoritas S2, S3 Bapak Ibu, teman-teman semua. Jadi kalau dengan sesama kolega kan bisa lebih cair sebetulnya ya. Nah, yang agak perlu lebih sensitif ini masalah kalau kita sedang studi. Ya. Pemilihan katanya aja misalnya Bapak Ibu mohon maaf. Ya misalnya tadi pembimbingnya tuh ya udah terserah kamu, tapi yang penting namanya corresponding author pembimbingnya gitu kan. Ya udah di kita yang ngurus. Nah, cuma nanti minta tahu ininya, mohon maaf Bapak Ibu, saya sudah coba memperbaiki ini draftnya. Kalau memang tidak ada masukan lagi, insya Allah kami saya akan coba submit kembali gitu Bu. Ya jadi begitu. Nah kalau saya pribadi sebagai pembimbing, saya biasanya gini. Jadi pembimbing ini beda-beda di IPB ya Bapak Ibu ya. Ada pembimbing stylenya S2, S3 ya, khususnya S3 nih. Ada gini stylenya. Oke, you have to pass ya. Kamu harus melewati standar minimum tertentu segini gitu ya. Misalnya harus melewati ketinggian 7 meter. Kalau nggak sampai 7 meter berarti nggak sampai kamu. Nggak, berarti nggak layak dokter gitu. Ada yang gitu. Ya, jadi standarnya menetap, tetap, fix. Nah, ada juga yang nggak pakai standar. Kalau saya standar itu berubah-ubah. Jadi kalau mahasiswanya kira-kira bagus, ya saya tetapin standar yang lebih tinggi. Kalau mahasiswanya kira-kira ada keterbatasan ini macam-macam. Ada keterbatasan secara akademik, ada keterbatasan karena kondisi keluarga, ya kan macam-macam kondisi orang ya. Maka itu saya sesuaikan dengan kemampuannya. Yang penting kalau dari saya sebagai pembimbing, ya, apalagi kalau saya promotornya ya, ketua pembimbing, itu bagi saya it is very important, utmost important for me that my PhD student should finish his or her study within 3 years. Jadi lulus 3 tahun bagi saya ya, itu adalah key performance index bagi saya sebagai seorang pembimbing. Kalau saya lewat 3 tahun, ini berarti saya ada yang kurang bagus. Kecuali kalau saya udah ngejar-ngejar ya, saya kejar-kejar, lolos juga gitu. Berarti itu bisa jadi mahasiswanya kurang disiplin. Tapi saya pribadi menjadikan lulus 3 tahun maksimum sebagai indikator kinerja saya, performa saya sebagai seorang pembimbing. Nah, untuk itu karena kita 3 tahun maka tadi standarnya naik turun sesuai dengan kemampuan. Nah, misalnya ada kendala ini itu kita minta Q1 enggak. Dari mana dasar pemikirannya saya ngambil dari ayat nih ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak membebani seseorang melainkan sekedar atas sesuai kesanggupannya. Ada yang bercanda tuh. Apa yang buat lucu-lucu gitu ya. Tapi ada benarnya juga.
Allah tidak membebani sesuai kesanggupannya, tapi pembimbing seringkali memberikan beban lebih dari kesanggupannya. Ya, gitu ada saya pernah baca di mana itu ya. Jadi yang menciptakan kita aja begitu Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harusnya bisa itu menyesuaikan. Jadi gitu Bu, tapi gini, sesuaikan dengan style pembimbing. Ya, karena gimana pun ya kita kan dibimbing ya, jadi baik itu secara kinerja maupun secara komunikasi, dua-duanya harus jalan dengan baik. Itu ya Bu Wahdina ya Bu ya. Makasih, Bu anak pertama kayaknya ya. Ya. Anak pertama. Oh, iya. Iya, Wahid ya. Soalnya namanya ada. Bukan. Oh bukan ya, sorry. Iya. Baik. Assalamualaikum. Ya. Pak, boleh tanya? Ya. Siapa ini? Yogi, Pak. Yogi. Yogi mah kenal baik ini mah. Saya gini. Sedang S3 Yogi. S3, Pak. Oh, aduh, Masya Allah. TIP. Iya, silakan. TIP ya, balik lagi ya. Ya. Silakan. Saya kan tadinya target jurnalnya Q4 ya Pak. Apa tuh di International Journal of Post Harvest Technology and Innovation. Pas saya kemarin cek di 2020, dia masih continue. Pas saya cek tadi Bapak pakai Scopus, udah discontinue gitu maksudnya. Pertimbangannya waktu pas saya lihat kemarin sih free itu ibaratnya jurnalnya. Dan itu kan dia punya publikasi dia punya Inter Science Publisher. Inter Science, oke. Ya. Science, ya. Cuma bedanya kan itu bukan predator. Cuma saya lihat di situ free untuk itu, tapi kalau misalnya kita harus kayak apa tuh? Kalau kita mau dapetin jurnalnya kita harus bayar $800 gitu ibaratnya. Saya kira nanti apakah dia itu melakukan hal tersebut sehingga set score-nya cuma 0,1 gitu. Terus kalau sekarang udah discontinue berarti kan saya harus cari jurnal yang lain. Kriterianya kalau misalnya kita memilih lagi minimal tuh Q3 apa Q4 itu boleh ya Pak ya? Kalau memang untuk cari yang itu. Untuk syarat lulus ya? Syarat lulus sih ibaratnya. Ya. Nah, udah atau masih ada lagi? Ada satu lagi, tapi ini tanggung. Ayo. Tentang meta analisis. Karena kan tadinya saya mau ngerjain tiga tahap, tapi tahap terakhir saya lihat sudah nggak perlu lagi karena kan saya tentang fermentasi coklat, fermentasi kakao. Yang terakhir itu apakah dua ini perlu dilakukan untuk mengurangi keasaman? Tapi ternyata dari dua ini udah nggak perlu lagi dikurangi asamnya. Makanya saya mau meta analisis, saya lihat ada hubungan tentang asam amino yang selama ini saya baca di jurnalnya itu tidak pernah dibahas secara khusus. Cuma ada beberapa kayak di beberapa artikel dia bisa aktif kalau misalnya ada peptida gitu maksudnya. Tapi bukan itu yang pertanyaan saya itu kalau misalnya saya punya standar asam amino sebagai patokan, kan kalau selama ini kan kalau yang meta analisis harus melakukan unfermented ada dua yang dibandingkan gitu ya, atau ada kontrol ibaratnya. Nah nanti saya kontrolnya itu pakai yang standar asam amino yang udah distandarkan oleh mereka gitu ibaratnya, ada penulisnya gitu Pak Fogut gitu. Itu bisa kan ya Pak kalau misalnya itu. Terus kalau misalnya saya mau bandingkan dengan data yang pakai regresi, kan dari dua yang data yang udah saya dapat baru dibandingkan dengan pH dengan cara sendiri kan untuk regresinya, meta-agresinya. Seperti itu ya, Pak? Iya. Boleh nggak seperti itu? Terima kasih, Pak. Iya, Yogi. Yogi di mana instansinya, Yogi? Kalau saya kerja di Litbang Pertanian, di Kementerian Pertanian, tapi di tempatnya di Palu. Oh gitu. Apa BPTP? Bukan? Iya, BPTP. Oh, BPTP Sulawesi Tengah ya? Iya. Masya Allah. Aman kemarin ya? Pas ada kejadian di sini, Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya, alhamdulillah ya. Baru tahu nih ternyata Yogi sudah salah ya. Jadi udah kenal dulu nih Bapak Ibu nih dengan Yogi nih ya. Oke, ya terima kasih nih Pak Yogi atau Yogi ya, ada di kelas. Ya.
Jadi yang pertama itu terkait dengan jurnal yang tadinya aman kemudian discontinue ya. Kalau IPB sih biasanya yang dilihat itu dan juga di Dikti ya, itu tahun ketika publish-nya. Jadi misalnya diskontinya 2021, publish-nya 2020. Berarti kan 2020 masih masuk coverage. Nah, berarti aman. Ya, meskipun jadi masih dinilai, kalau untuk KUM dinilai normal dan kalau untuk publikasi juga masih dinilai normal. Ya, dalam arti gini, masih bisa menjadi syarat lulus. Ya, nah, kalau di PB kan terkait dengan Q itu untuk regulasi S3 itu berkaitan dengan lulus cum laude atau enggak. Ya, kalau mau cum laude minim Q1 atau Q2 kan gitu ya. Satu jurnalnya itu Q1, Q2. Atau bisa diganti dengan 2Q3. Nah, gitu. Ya, jadi syarat kalau mau cum laude. Jadi sekarang itu saya ada beberapa bimbingan yang IPK-nya 4 tapi enggak cum laude gitu. Kenapa enggak cum laude? Awal-awalnya saya bingung. Ini enggak cum laude ini. Enggak ada ceritanya nih gitu kan. Oh, ternyata ada regulasi terkait publikasi gitu. Nah, jadi kalau di PB, kalau untuk syarat lulus asalkan Q4, ya minimal Q4 dan tidak tidak discontinue, tidak cancel ketika kita papernya publish, itu bisa jadi syarat lulus, aman kalau itu aman. Tapi kalau mau cum laude, nah ini yang agak mengerikan ya. Karena kan nggak mudah juga Q1, Q2 atau diganti 2 Q3 ya. Gitu ya, Yogi, itu yang pertama. Jadi syarat lulus aman ya, asalkan tidak dalam periode discontinue atau cancel gitu ya. Nah, yang kedua itu tadi meta analisis yang ketiga. Yang kedua apa tadi? Lupa saya. Atau itu jadi satu ya tadi ya? Jadi satu. Ya. Oh iya, oke. Jadi aman ya. Kalau saya pribadi sebagai pembimbing, jadi saya biasanya jadi kalau dengan bimbingan, ayo kita cari cara, kita berusaha bareng supaya lulusnya maksimum 3 tahun. Jadi kita kejar dulu publikasi pertama. Ya, jadi accept dulu as fast as possible. Nah, ini terkait pertanyaan ketiga nih. Jadi biasanya semester 1 kan masih kuliah nih. Nah, semester 2 kan ada topik khusus. Kalau kira-kira orangnya mampu, itu saya biasanya topik khususnya meta analisis. Kalau bimbingan ya. Kenapa? Karena meta analisisnya review tapi kuantitatif. Jadi dia udah ini dulu. Jadi semester 2 dari selesai topik khusus itu dia punya draft paper gitu. Jadi istilahnya belum ngapa-ngapain udah punya paper gitu ya. Jadi rata-rata bimbingan itu yang S3 itu semester 4 tuh udah pada punya syarat lulus, baik itu nasional maupun internasional. Nah, itu biasanya strategi saya dan bimbingan gitu selama ini. Makanya beberapa orang lulus 30 bulan, 35 bulan gitu ya. Karena kan tadi saya jadikan indikator performa saya sebagai pembimbing S3 itu maksimum 36 bulan. Ya, kalau lebih sehari aja berarti saya ya kurang berhasil gitu. Nah, jadi we have to mengejar itulah. Ya, jadi meta analisis memang idealnya bagusnya dilakukan di awal sehingga kita tahu arah riset ke depannya. Tapi bisa juga itu pola deduktif, bisa juga pola induktif. Jadi kita sudah punya riset, kita pengen summarize ya, hasilnya kita summarize dari data riset kita dan juga dari data riset orang lain yang penelitiannya sejenis. Nah, itu induktif, jadi di belakang. Nah, yang saya lakukan ketika saya S3 di Swiss itu juga itu induktif. Jadi saya eksperimen 1, 2, 3, 4, 5 itu saya penelitian normal. Nah, di chapter ke-6 itu gabungan dari yang sudah saya lakukan. Gitu. Dengan gabungan data meta analisis ya dengan paper-paper lain yang risetnya mirip. Gitu sejenis. Nah, jadi pola induktif itu bisa. Nah, terus ini pertanyaannya ini udah langsung ke lebih teknis meta analisis ya. Jadi sudah bagus tadi Yogi udah paham bahwa kalau kita bicara konvensional meta analisis itu harus selalu ada kontrol. Ya, ada kontrol, ada istilahnya eksperimental group. Ya, ada referensinya, kemudian ada yang dibandingkannya. Nah itu ya karena memang dalam kuantifikasinya nanti perlu itu. Misalnya kita ngitung Hedges D,
kemudian respon rasio, atau bentuk-bentuk apapun itu akan perlu perbandingan dengan kontrol. Karena itu nanti ngitung efek size-nya dari situ. Ya, efek size. Ya. Nah, sekarang gimana kalau nggak ada kontrolnya? Karena sebagian tipe riset atau studi kan nggak ada. Nah, itu kita bisa yang saya pakai itu mixed model. Mixed model itu jadi gini, orang mengobservasi hubungan antara X dan Y gitu ya. Nah, X dan Y-nya tuh tidak mesti ada kontrol. Jadi X-nya nilainya berapa? Misalnya nilainya 4, 5, 6. Di penelitian lain nilainya 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi terserah. Yang penting dia berpasangan. X-nya berapa? Independent variabelnya Y-nya berapa? Nah, nanti masuk ke itu meta regresi. Ya. Nah, dengan metodenya namanya mixed model metodologi. Perbedaan studi kita jadikan sebagai random effect. Kemudian yang X-nya tadi, variabel X-nya kita jadikan sebagai fixed effect. Jadi meta-analisis itu sebetulnya ada sejumlah style ya. Kalau kita baca bukunya Cochrane itu, ada yang meta-analisis ideal tadi. Meta-analisis ideal itu harus ada pembandingnya. Tapi juga ada yang tidak ideal, karena sebagian tipe studi itu nggak ada kontrol gitu kan. Ya, kalau observasi di lapangan kan nggak ada. Misalnya ngambil data, kan bukan eksperimental design gitu. Data survei atau data ngambil lapangan gitu kan. Nah, maka kita bisa pakai mixed model. Ya, mixed model metodologi. Nanti ada lagi tuh itu ya modelingnya statistical modeling pakai SAS atau pakai R gitu karena perlu model matematis yang fleksibel yang menggabungkan fixed effect dan random effect. Jadi intinya kalaupun nggak ada kontrolnya Yogi itu bisa, tapi teknik meta analisisnya beda gitu. Nah, ini sering dipakai oleh orang-orang ekologi. Jadi yang tidak ada kontrol itu sering di ekologi. Misalnya ekologi mengamati misalnya contoh ini yang pernah biodiversity dengan produktivitas. Jadi ada orang ngumpulin data hubungan antara biodiversity ya, suatu tanaman. Nah, mengukur biodiversity tanaman lewat apa? Namanya species richness. Ya, kekayaan atau keragaman spesies. Jadi dalam satu luasan lahan hanya dihitung jumlah spesies tanamannya. Ya. Jumlah spesies, misalnya ada yang 16 spesies, ada yang 80, ya beda-beda tuh. Itu kan nggak ada kontrol. Ya orang cuman ngambil data aja kan di lapangan ya. Jumlah spesiesnya sekian, misalnya dia harus spesifik tapi misalnya grasses atau legumes ya. Nah, kemudian Y-nya itu adalah yield-nya, produktivitas biomasanya ya, biomass of the ground. Nah, karena kita nggak ada kontrol. Nah, itu orang-orang ekologi sering pakai yang mixed model tadi. Nah, jadi kalau saya pribadi tergantung tipe data. Kalau ada kontrol ya konvensional meta-analisis. Kalau nggak ada, pakai mixed model. Gitu. Jadi sebenarnya there are a number of ways doing meta-analysis gitu ya. Yogi gitu mungkin, Yogi. Ya, makasih Pak. Pak, kalau misalnya nanti saya hubungi nggak apa-apa ya? Boleh. WA aja. Ya, siap-siap. Sila. Ya, makasih Pak. Makasih. Ya, gitu. Silahkan, masih ada nih. Ngomong nggak kerasa ya? Ya silahkan. Masih ada ya 1-2 lagi boleh lah. Cukup? Alhamdulillah. Baik, kalau memang benar nih, nggak ada lagi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Iya. Siap, satu lagi deh, boleh satu lagi. Silakan, Bu Yosi. Saya mengenai predator juga S2, Pak. S3, Bu Yosi. S2. Ya, Mbak Yosi. Ini kan penelitian yang berhubungan dengan penelitian saya ada citasinya cuman ada 2 gitu Pak. Apa maksudnya yang membahas kalau bagi saya penelitian
gimana kalau kita mau menjadikan referensi dari jurnal yang dia itu discontinue gitu kan. Nah, jadi kalau untuk regulasinya sebetulnya nggak ada. Kita bisa pakai jurnal manapun, bahkan jurnal yang non bahasa Inggris, ya, untuk referensi. Jadi kalau dalam hal referensi itu fleksibel. Nah, tapi, jadi ini basicnya ya. Kalau kita misalnya publikasi di jurnal internasional, ini saya harus bedakan nih, nasional mana internasional. Kalau di internasional, silahkan. Jadi mau dalam bahasa aslinya boleh. Ya, ada yang minta ditranslate judulnya, ada yang original, itu beda-beda jurnal itu. Jadi misalnya jurnal, jadi artinya gini, jurnal yang dalam bahasa aslinya yang udah jelas-jelas nggak terindeks Scopus aja sudah bisa disitasi. Jadi kan daftar pustaka, apalagi yang kalau cuma discontinue gitu. Nah, jadi boleh ya. Tapi kalau kita merujuk di aturan Indonesia, aturan Indonesia itu unik. Nah, itu derivatisasi dari aturan jurnal. Kalau aturan jurnal, jadi kalau setiap jurnal di Indonesia pengen dapat akreditasi SINTA, SINTA 1, 2, 3, sampai 6, itu ada penilaiannya. Dan salah satu penilaian kunci terkait daftar pustaka adalah kemutakhiran pustaka. Nah, nilai itu akan tertinggi kalau jumlah pustakanya itu 80% tuh 10 tahun terakhir dari jurnal gitu. Ya, jadi kenapa harus 10 tahun terakhir? Itu ada regulasi yang unik. Padahal kalau kita idealnya kan gini. Ini kelemahan sistem sitasi barat ya. Jadi meskipun kita ngelihat sekarang sistem sitasi barat tuh keren ya. Misalnya waduh siapa misalnya Michael et al ya, Bruno et al gitu kan, keren. Tapi sebetulnya punya kelemahan. Ya, kelemahannya belum tentu mensitir si originalnya. Misalnya ada orang yang original tahun 1936 misalnya, dia menemukan metode itu. Nah, tapi kemudian orang modifikasi atau dia dia adopsi bahkan. Nah, kita cuman yang ujungnya aja, yang tahun 2015 misalnya, tanpa merefer ke yang aslinya. Nah, ini bedanya dengan sistem sitasi yang ada di Islam. Kalau di Islam itu ya, kalau kita misalnya belajar sanad hadis ya, itu luar biasa tuh. Dari ini sampai si ini, sampai si ini, sampai si ini, sampai ke Nabi. Gitu. Jadi sistem sitasinya udah sangat-sangat paripurna. Plus di-assess juga quality dari periwayatnya. Jadi kalau ada yang kedapatin pernah ngebohong, langsung dia doif gitu kan. Lemah. Ini luar biasanya. Kalau di kita enggak, di sistem sitasi yang berkembang saat ini, we don't know the quality of the people. Apakah orangnya bisa suka berbohong, orangnya jujur atau enggak, kita enggak tahu. Ya, jadi intinya dengan adanya sistem sitasi ini, ya, ini targetnya untuk jurnal atau untuk tesis, Mbak Yosi? Jurnal, Pak. Untuk jurnal nasional apa internasional? Internasional Q3, Pak. Oke, kalau internasional biasanya tidak dipermasalahkan, nggak masalah ya. Kalau nasional itu juga nggak masalah, tapi konteks utamanya yang 10 tahun terakhir, gitu. Meskipun itu bukan originalnya loh ya. Jadi originalnya misalnya tahun 1935, tadi 36, terus ada orang yang mensitasi, kita nggak bilang mensitasinya aja, karena itu 10 tahun terakhir, gitu. Yang awalnya nggak dibilangin, karena memang ada kelemahan dalam sistem regulasi daftar pustaka di kita, gitu. Jadi kalau saya pribadi sih lebih sepakat siapa yang melakukan, dia yang dapat kredit. Who is the original? Ya, siap studi yang originalnya. Misalnya contoh, analisis proksimat aja. Analisis proksimat ya, tahu ya? Itu kan semua tahu ya, analisis kira-kira kadar air lah, protein kasar, lemak kasar dan sebagainya. Itu tahun berapa? Yang ditulis, yang di ini siapa? Yang lebih baru kan, AOAC ya, AOAC yang tahun terakhir misalnya, tahun terbaru ya. Sebetulnya originalnya itu proximat analisis itu Henneberg-Stoffmann 1862 kalau nggak salah di Jerman, di Universitas Göttingen tuh pertama kali. Ya, kalau kita sitasi di pustaka kita Henneberg and Stoffmann 1862, waduh udah diomelin pembimbing lah. Padahal itu originalnya loh ya. Nah ini, jadi ada sistem kelemahan
sitasi barat ya, tapi we have to comply with the regulation gitu. Jadi makanya tergantung targetnya ya. Jadi kalau jurnal internasional saya pikir nggak masalah, intinya kalaupun sudah discontinue atau bahkan cancel atau bahkan tidak masuk indeks Scopus sama sekali nggak masalah sebetulnya. Gitu ya Mbak Yusi. Terima kasih Bapak. Ya, makasih. Baik, ini sudah lewat waktunya. Silahkan ini, terima kasih atas perhatiannya ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Ya memang saya santai orangnya ya. Ya, santai tapi motonya agak aneh nih. Moto saya moto bener atau bercanda ya? Santai tapi berprestasi. Pertanyaannya gitu ya. Ya, baik itu dari saya. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Nuraga, besok masih on schedule atau gimana? Iya masih ya besok ya. Jam berapa besok ya Pak Ali ya?